Masa depan Giovanni Leoni, bek muda milik Parma, masih menjadi perbincangan hangat di bursa transfer. Pemain yang tengah naik daun ini tengah diminati oleh sejumlah klub besar Serie A dan juga dari luar Italia. Namun, menurut laporan Gazzetta di Parma edisi terbaru, pernyataan Direktur Olahraga Inter, Piero Ausilio, dinilai sebagai upaya untuk melunakkan sikap Parma, atau mungkin juga sebagai bentuk jarak dari negosiasi yang sedang berlangsung. Parma sendiri tetap bersikukuh pada harga yang ditetapkan, yakni 40 juta euro. Sikap tegas ini tampaknya membuat klub-klub besar mulai menjauh. Meski begitu, muncul pertanyaan dari media lokal, apakah ini hanya bagian dari strategi negosiasi? Sebab, meski terlihat tidak fleksibel, bisa jadi Parma sedang memainkan permainan taktis. Inter kabarnya hanya akan melanjutkan langkah serius dalam rekrut Leoni jika mereka berhasil melepaskan Francesco Acerbi lebih dulu. Dengan harga yang tinggi dan dinamika transfer yang kompleks, masa depan Leoni masih penuh teka-teki. Barcelona tengah mempertimbangkan secara serius untuk mengaktifkan klausul pelepasan Denzel Dumfries guna merekrut bek sayap milik Inter tersebut. Dalam edisi pagi ini, Tuttosport melaporkan bahwa agen Jorge Mendes sedang bekerja untuk memfasilitasi transfer tersebut. Sementara itu, dari Spanyol, jurnalis Joan Fontes, yang dikenal dekat dengan lingkungan Barcelona, mengungkapkan bahwa ketertarikan terhadap Dumfries mulai memanas. Segalanya mengarah pada perkembangan penting dalam beberapa hari mendatang yang bisa menjadi penentu masa depan sang pemain asal Belanda tersebut. Di lini tengah Inter yang baru, trio andalan Barella, Calhanoglu, dan Mkhitaryan masih akan menjadi pilar utama, kecuali terjadi perubahan signifikan di bursa transfer. Namun, pelatih Christian Chivu dan seluruh lingkungan Nerazzurri menaruh harapan besar pada Petar Sucic, gelandang muda yang didatangkan musim panas ini dari Dinamo Zagreb dengan biaya 14 juta euro. Meski baru akan berusia 22 tahun pada Oktober mendatang, bakat dan fleksibilitas Sucic diyakini bisa memberinya peluang untuk langsung mendapat menit bermain. La Gazzetta dello Sport menyoroti bahwa sang gelandang asal Kroasia tersebut akan punya peluang besar untuk unjuk gigi, terutama jika Chivu memilih memainkan formasi dengan dua gelandang tengah. Di timnas Kroasia, Sucic memang sudah terbiasa bermain di posisi tersebut, bahkan kerap bekerja sama dengan Modric yang kini berseragam Milan, tulis La Gazzetta. Sosok Modric menjadi referensi penting bagi Sucic dalam memahami ritme permainan di lini tengah, dan pengalaman serupa dapat terulang di Inter, di mana ia bisa belajar dari Barella sebagai titik pasti, Mkhitaryan sebagai veteran yang bisa dijadikan panutan, dan Fratesi sebagai contoh dalam mengasah insting memanfaatkan peluang. Dengan kedalaman skuad yang dimiliki Inter, target awal bagi Sucic adalah menembus rotasi tim. Namun jika Hakan Calhanoglu benar-benar hengkang, maka peluang bermain dan konsistensi untuk Sucic bisa meningkat signifikan. Bursa transfer musim panas mulai memasuki fase krusial, dan Inter berpeluang melakukan lompatan besar, khususnya dalam hal kualitas lini serang yang akan menjadi andalan pelatih Christian Chivu. Dalam edisi hari ini, Corriere della Sera menyoroti level persaingan di Serie A, dengan sorotan khusus pada Inter. Inter harus diremajakan setelah finish di posisi kedua musim lalu, tulis media tersebut, sambil mengulas potensi peningkatan kekuatan tim. Salah satu poin penting yang disebut adalah kemungkinan kedatangan Ademola Lookman. Jika transfer ini terrealisasi, Inter bisa saja memiliki lini serang terkuat di Serie A musim depan. Dengan Lookman, yang dikenal akan kecepatannya, ketajamannya, dan kemampuannya menciptakan peluang, lini depan Nerazzurri bisa berubah drastis dan menjadi kekuatan yang sulit ditandingi tim-tim lain di Serie A. Genoa terus melanjutkan persiapan pramusim mereka di Moena. Sementara itu manajemen Genoa juga sibuk di bursa transfer yang terus bergerak dinamis dan penuh kejutan. Menurut laporan Il Secolo 19 edisi hari ini, nama yang paling mungkin dilepas dalam waktu dekat adalah Conny de Winter. Butuh tawaran yang tepat, yang sejauh ini belum datang. Namun banyaknya ketertarikan membuat kami yakin bahwa sesuatu akan terjadi, tulis surat kabar asal Liguria tersebut. Meski belum ada proposal resmi yang sesuai, banyak klub yang menunjukkan minat pada bek muda tersebut, membuat Genoa tetap terbuka pada kemungkinan transfer, asalkan nilainya sesuai dengan ekspektasi Genoa. Transfer Armand Lauriente dari Sassuolo ke Sunderland resmi batal, meskipun sang pemain sudah sempat berada di Inggris pada hari Sabtu untuk menjalani tes medis dan penandatanganan kontrak. Kabar tersebut dilaporkan oleh Sky Sport, dengan jurnalis Gianluca Di Marzio menyebut melalui akun X bahwa
Transfer Armand Lauriente ke Sunderland batal. Tidak tercapai kesepakatan terkait kontrak bagi pemain kelahiran 1998 tersebut. Gagalnya kepindahan Lauriente ini bisa berdampak pada rencana transfer Sassuolo lainnya, terutama terkait kemungkinan kedatangan Tajon Buchanan dari Inter. Winger asal Kanada itu sebelumnya masuk dalam daftar alternatif yang disiapkan Sassuolo untuk menggantikan Lauriente. Kini, dengan batalnya kepergian sang winger asal Prancis, peluang Buchanan bergabung ke Sassuolo pun jadi lebih rumit. Nasib Nico Gonzalez dan Ademola Lookman tampaknya saling terkait dalam dinamika bursa transfer musim panas ini. Las Tampa edisi hari ini menyoroti fokus Inter dan Atalanta yang tengah memantau situasi kedua pemain tersebut, khususnya Gonzalez yang saat ini berada di bawah kontrak Juventus. Menurut laporan, baik Inter maupun Atalanta telah memulai komunikasi awal dengan perwakilan sang pemain. Format negosiasi yang sedang dipertimbangkan serupa, peminjaman dengan kewajiban pembelian permanen, tergantung pada pencapaian kondisi tertentu. Nilai tebusan yang dirancang disebutkan berada di bawah angka 30 juta euro. Situasi ini mencerminkan pendekatan cermat dari kedua klub yang ingin memperkuat lini serang tanpa mengeluarkan dana besar secara langsung, sambil tetap membuka ruang bagi evaluasi performa pemain selama masa peminjaman. Christian Aslani tidak lagi masuk dalam rencana masa depan Inter. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport hari ini, pihak manajemen Nerazzurri telah memberitahu secara langsung kepada sang pemain maupun agennya. Dari situ, dimulailah semacam adu kekuatan antara kedua belah pihak. Aslani sendiri ingin tetap bermain di Serie A dan sejauh ini telah menolak beberapa tawaran dari klub luar Italia, termasuk dari Real Betis. Inter berharap bisa mendapatkan setidaknya 18 juta euro dari penjualannya, setelah membelinya seharga 14 juta euro 3 musim panas lalu. Sementara itu, situasi berbeda terjadi pada Mehdi Taremi. Penyerang asal Iran tersebut dinilai lebih kooperatif terkait kepergiannya dari klub. Ia sedang dibidik oleh Besiktas dan Fulham, dan bahkan beredar kemungkinan kembali ke FC Porto. Direktur olahraga Piero Ausilio mengincar pemasukan minimal 8 juta euro dari penjualan Taremi, yang dianggap sebagai transfer gagal setelah hanya satu musim berseragam Inter. Satu lagi pemain yang masuk daftar jual adalah Sebastiano Esposito. Penyerang muda ini tengah diminati oleh banyak klub Serie A dan diperkirakan akan dilepas secara permanen dengan nilai sekitar 7 juta euro. Tidak menutup kemungkinan, Inter akan menyertakan Esposito sebagai bagian dari kesepakatan untuk mendatangkan Giovanni Leoni dari Parma. Fabio Capello memberikan pandangannya soal peta kekuatan Serie A musim ini dalam wawancara eksklusif dengan La Gazzetta dello Sport. Menurutnya, Napoli saat ini tampil jauh lebih kuat, namun ia tidak melihat risiko Serie A menjadi liga satu arah seperti di Prancis atau Jerman, di mana PSG dan Bayern Munchen terlalu dominan. Di Italia tidak demikian, ujar Capello, karena Inter tetap menjadi penantang sejati, sementara tim-tim lain masih dalam proses pembangunan. Kita tunggu saja pergerakan di bursa. Capello mengakui bahwa Napoli telah bergerak cerdas di pasar transfer, berkat perpaduan visi antara Antonio Conte dan Presiden Aurelio De Laurentiis. Menurutnya, pembelian yang tepat telah meningkatkan kualitas tim, namun musim mendatang akan menjadi tantangan besar dengan 4 kompetisi yang harus dihadapi: Serie A, Liga Champions, Coppa Italia, dan Supercoppa. Jika mereka benar-benar bisa mendominasi di semua ajang, maka itu akan menjadi sebuah mahakarya, katanya. Saat ditanya siapa yang bisa menyaingi Napoli, Capello menjawab tegas, saat ini hanya Inter yang bisa bersaing, dari segi kedalaman skuad dan kualitas. Ia menyebutkan bahwa jika Lookman benar-benar bergabung, itu bisa jadi keputusan yang mengubah segalanya karena pemain tersebut memiliki kekuatan dan kecerdasan taktis yang tinggi. Capello mengakui bahwa memasang 3 pemain ofensif bisa menimbulkan keraguan, namun menegaskan bahwa kuncinya adalah membuat mereka mau bekerja keras. Ia mencontohkan Vichak Kvaratskhelia yang tampil lebih disiplin di PSG di bawah Luis Enrique dibandingkan saat di Napoli. Saya percaya Cifu bisa menemukan kunci untuk mengeluarkan potensi Calhanoglu sepenuhnya, yang setahun lalu hanya kalah dari Rodri sebagai playmaker. Capello memuji Christian Cifu, pelatih baru Inter, sebagai sosok cerdas yang mengenal baik lingkungan klub. Dia anak pintar, saya yang membawanya ke Roma dulu. Dia punya kapasitas, punya ide. Sekarang dia harus jadi pemimpin dan mampu meyakinkan timnya. Capello juga menyebut bahwa motivasi untuk revans adalah kunci terbesar Inter musim depan. Dengan kehadiran nama-nama seperti Esposito, Bonni, Luis Enrique, serta potensi kedatangan bek muda Giovanni Leoni, Inter menurutnya harus bisa memberikan lebih dari apa yang mereka tampilkan musim lalu.
Tentang AC Milan, Capello menilai situasinya belum jelas. Pertanyaannya, apakah Milan membangun untuk musim ini atau untuk jangka panjang? Karena kalau targetnya cuma lolos ke Liga Champions, itu bukan Milan yang kita kenal. Milan adalah klub yang harus bersaing untuk Scudetto. Ia mengibaratkan, Napoli sudah menata dinding-dinding rumahnya, Inter sedang menyelesaikan sentuhan akhir, sedangkan Milan masih dalam tahap pembangunan.